Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Allah, angkatlah penyakitnya, sehatkan jiwa dan raganya. Ya Allah, jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat sedang mencari nafkah ya Allah, mudahkan ya Allah pekerjaannya, selamatkan sampai tujuan. Amin. Kun fayakun. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali dalam rangka taqarrubun ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah mempelajarin ilmu tauhid. Kaum muslimin rahimakumullah, sebaik-baik ilmu adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bagaimana rahasia-rahasia jalan menuju taqarrubun ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, semoga engkau dimanapun engkau berada dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Wabil khusus bagi teman-teman sahabat-sahabatku kaum muslimin yang baru mampir ke channel kami ini, semoga mendapatkan hikmah dan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, rahasia yang pertama, kalau kita tanya kepada manusia, khususnya umat Islam, apakah engkau tahu jalan menuju Allah? Maka orang akan mengatakan dengan serentak dan sama. Ya, jawabannya tidak tahu. Selesai. Kenapa? Karena mereka tidak tahu jalan menuju Allah itu bagaimana. Nah, disinilah yang harus kita jawab. Rahasia-rahasia inilah yang harus kita jawab dan kita sampaikan, sehingga saudara-saudaraku dimanapun engkau berada, kaum muslimin rahimakumullah, tidak mengambang, tidak menerawang-menerawang jalan menuju Allah itu seperti apa. Apakah dengan sholat, apakah dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan bersedekah jalan menuju Allah? Oh tidak, bukan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa yang disebut dengan jalan menuju Allah, ya, seperti mana yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Buka Al-Quran ya, surat Al-Fath ayat 26. Iz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyati fa'anzalallahu sakinatahu ala rusulihi wa alal mu'minin wa aljamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Al-Fath ayat 26. Ketika orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah namanya, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa wa kanu
dan mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Allah Maha mengetahui. Wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini, kalimat takwa inilah yang disebut dengan tariqa ilallah, yaitu jalan menuju Allah. Dalam hal ini, ya, sekali lagi, disertai dengan syarat bahwa kalimat takwa itu, ya, la ilaha illallah, harus diambil dari hati seseorang yang bertakwa juga. Saudaraku, bagaimana caranya? Ini yang harus kita pahamin. Dalam hadisnya seperti mana Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, ya Rasulullah, raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar, kata Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, adakah jihad yang paling besar? Ada. Na'am, a'da ahdaika nafsuka allati baina jambaik zanbaik. Musuh yang terberatmu adalah nafsumu yang ada di antara kedua sisi tubuhmu. Hadis riwayat Baihaqi. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah jalan takwa tadi itu, yaitu melawan hawa nafsu. Ya. Sampai Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkanlah aku jalan takwa kepada Allah. Maka Rasulullah berkata begini. Sayyidina Ali menjawab, ya Rasulullah, aku minta yang khusus. Maka Sayyidina Ali bertanya terus, ya Rasulullah, berikan kepadaku yang khusus. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah mengajarkan dan melafazkan jalan takwa itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat Tausiah Islami, majlis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam rahasia la ilaha illallah itulah jalan takwa, jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Rahasianya yang akan kita bagikan, ya. Barang siapa ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah melafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat Tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa rahasia yang ada di dalam lafaz la ilaha illallah itu? Seperti mana yang kita ketahui dan guru-guru kita menyatakan bahwasanya la ilaha illallah itu tidak ada sesuatu apapun yang mempengaruhi jiwa dan ragamu kecuali pengaruh Allah. Itulah arti hakikat daripada la ilaha illallah. Baik, sebagai contoh, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jika engkau tidak punya uang, ya, jika engkau tidak punya duit, maka duit itu mempengaruhi jiwa ragamu, kan?
Baik, satu contoh. Contoh yang kedua yang mempengaruhi jiwa raga, jika engkau dibenciin baik pasanganmu, apakah itu istrimu ataukah itu suamimu, maka kau terpengaruh jiwa ragamu kan? Nah, contoh yang kedua. Yang ketiga, jika engkau tidak punya kedudukan dan jabatan, maka engkau juga terpengaruh dengan jabatan tersebut. Maka oleh karena itu, hilangkan semua itu. Tidak ada yang mempengaruhi jiwa dan ragaku kecuali pengaruh Allah. Ya Allah, berikanlah pengaruhmu kepada jiwa ragaku ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sembari tanamkan di dalam jiwa ragamu, ya Allah, berikanlah pengaruhmu kepada jiwa ragaku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang dapat mempengaruhi jiwa dan ragaku kecuali pengaruh Allah. Tanamkan itu. Baik. Saudara-saudaraku, itulah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Semoga tausiah yang sederhana ini